Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sadia dengan NIM 2101070, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Amanda Yulia, Angeli Fadila, Febrina Alia Kamila, Halimatus Sadia dengan saya sendiri, Naomi Julisia dari Nur Habibatul Emilia Fitri, Cynthia Muspitasari, Cindy Angeli Borusirait, dan Virginesia. Nah, di sini kami akan membahas tentang ekskresi dan toksikan. Sebelumnya, udah pada tahu belum apa itu ekskresi? Nah, ekskresi ini adalah proses pembuangan sisa metabolisme yang tidak digunakan oleh tubuh. Zat-zat yang dibuang contohnya seperti CO2 atau karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik atau meracuni. Nah, apa sih toksik itu? Toksikan adalah agen yang mampu menghasilkan dampak atau respon buruk dalam suatu sistem biologis yang dapat serius merusak struktur dan fungsinya yang dapat menyebabkan kematian. Nah, ekskresi ini memiliki beberapa fungsi, seperti membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dalam tubuh. Kedua, mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh. Ketiga, mempertahankan temperatur tubuh dan kisaran normal. Dan yang terakhir, untuk homeostasis. Nah, selanjutnya alat ekskresi tubuh manusia berupa ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Nah, ginjal ini mengsekresikan urea, garam, dan kelebihan air yang kemudian akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Selanjutnya, kulit. Kulit ini mengeluarkan zat seperti air, garam, dan sejumlah kecil urea. Selanjutnya, hati. Hati ini mengsekresikan cairan empedu. Dan yang terakhir, paru-paru. Paru-paru ini mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya ada jalur-jalur ekskresi toksikan. Yang pertama ada ekskresi ginjal, yang kedua ekskresi empedu, yang ketiga ekskresi paru-paru, dan jalur lainnya. Yang pertama kita bahas ekskresi ginjal, di mana ginjal berbentuk kacang dan berwarna merah yang mengendalikan banyaknya air dalam darah. Ginjal juga mengeluarkan urea dan garam-garam mineral dalam tubuh. Ginjal sangat memegang peranan penting dalam mengekskresi baik senyawa eksogen maupun senyawa endogen yang umumnya tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Kebanyakan obat dikeluarkan melalui air seni. Dan lazimnya tiap obat dieskresi merupakan metabolitnya dan hanya sebagian kecil dalam keadaan asli. Zat-zat dalam keadaan ion yang mudah larut di air seni dieskresikan dengan mudah. Yang kita ketahui fungsi ginjal yaitu yang pertama menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Yang kedua, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh. Yang ketiga, mempertahankan tekanan osmosis cairan. Proses apa saja sih yang terjadi di dalam ginjal? Yaitu yang pertama ada filtrasi atau penyaringan, yang kedua ada penyerapan atau reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi atau sekresi. Kita bisa lihat pada gambar bagaimana proses ekskresi pada ginjal. Yang pertama ada melalui proses filtrasi, yang kedua reabsorpsi air, yang ketiga reabsorpsi larutan, dan yang keempat adalah sekresi. 2. Ekskresi empedu. Hati juga merupakan alat tubuh yang penting untuk ekskresi xenobiotika, terutama untuk senyawa-senyawa dengan polaritas yang tinggi seperti anion dan kation. Yang diekskresikan melalui empedu, terutama senyawa-senyawa yang mempunyai bobot molekul, konjugat yang terikat pada protein plasma, dan senyawa dengan berat molekul lebih besar dari 300. Umumnya, begitu senyawa tersebut terdapat dalam empedu, mereka tidak akan diserap kembali ke dalam darah dan dikeluarkan lewat feses. Namun, terdapat pengecualian konjugat glukuronida, di mana konjugat ini oleh mikroflora usus dapat dipecah menjadi bentuk bebasnya, dan selanjutnya akan diserap kembali menuju sistem sirkulasi sistemik. Nah, yang selanjutnya yaitu ekskresi paru-paru. Paru-paru merupakan sistem pengeluaran dalam tubuh yang mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan air. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida, selanjutnya masuk ke aliran darah, dibawa ke jantung.
Kemudian, darah kotor yang mengandung karbon dioksida dan air dipompa jantung ke paru-paru, lalu keluar lewat saluran pernafasan hingga ke hidung. Ekskresi toksikan melalui paru-paru terjadi secara difusi sederhana lewat membran sel. Proses ekskresi paru-paru itu yaitu ketika kita menarik nafas, oksigen akan dibawa masuk ke dalam paru-paru dengan melewati beberapa saluran pernafasan mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, hingga sampai ke paru-paru. Kemudian, di paru-paru, tepatnya di alveolus, akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen akan dipindahkan dari alveolus ke peredaran darah, untuk selanjutnya diedarkan ke sel-sel tubuh. Oksigen lalu dipakai oleh sel tubuh untuk melakukan metabolisme, sehingga sel-sel tubuh bisa beraktivitas. Hasil metabolisme ini menyisakan limbah dalam bentuk karbon dioksida. Karena karbon dioksida adalah limbah, maka harus dibuang dari dalam tubuh. Oleh karena itu, karbon dioksida akan dibawa dari sel tubuh ke peredaran darah menuju ke alveolus. Karbon dioksida dipindahkan dari peredaran darah ke alveolus untuk dikeluarkan oleh paru-paru saat kita menghembuskan nafas. Yang selanjutnya, ekskresi jalur lain. Jalur ekskresi ini umumnya mempunyai peranan yang sangat kecil dibandingkan jalur utama. Seperti yang di atas, jalur-jalur ekskresi ini seperti ekskresi cairan bersama feses, ekskresi toson melalui kelenjar mamai, yaitu seperti air susu ibu atau ASI. Kemudian ekskresi ke dalam air susu dapat menjadi sangat penting bagi senyawa tertentu, terutama senyawa larut lipid. Dalam hal ini, yang menanggung risiko lambung dan usus manusia mengekskresi sekitar 3 liter cairan setiap harinya. Beberapa toksikan dikeluarkan bersama dengan cairan itu. Keringat dan air liur juga rute kecil ekskresi toksikan. Zat yang diekskresikan dalam air liur biasanya ditelan dan kemudian memungkinkan untuk penyerapan di saluran G1. Ekskresi juga dengan difusi sederhana, sehingga hanya terbatas pada terionisasi dan bentuk parulipid tidak toksikan. Materi selanjutnya yaitu proses ekskresi obat dalam tubuh. Organ terpenting untuk ekskresi obat yaitu ginjal dengan urin. Obat diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun melalui empedu ke dalam usus dengan feses dan paru-paru dengan udara ekspirasi. Ekskresi obat dan metabolitnya menyebabkan konsentrasi bahan berkhasiat dalam tubuh menjadi menurun. Ekskresi dapat terjadi tergantung pada sifat fisikokimia seperti bobot molekul, nilai pKa, kelarutan, dan tekanan uap. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.